Pemirsa, gelar pesta miras oplosan 4 dari 8 orang warga Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa. 1 korban kritis kini masih dirawat di Rumah Sakit PMI. Empat dari 8 warga Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa usai menggelar pesta miras oplosan Jumat malam. Keempat korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara 1 korban lainnya masih kritis di rumah sakit. Diketahui sebelumnya 8 orang pekerja setim motor dan toko buruh menggelar pesta miras di bengkel sekitar. Keesokan harinya mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke rumah sakit. Kalau warga saya cuma 1 orang, yang 2 warga RT 4. Jadi 3 orang. Itu kondisinya apa, meninggal atau gimana? Udah dimakamin semua, Pak. Saya juga kurang tahu, Pak, ya. Kalau ngomongnya sih minumnya malam Sabtu, Pak. Di mana, Pak? Di setim motor itu, Pak. Dari hasil olah TKP, 8 orang tersebut diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Untuk saat ini pemeriksaan sedang berlangsung, pendalaman terhadap baik pedagang maupun saksi-saksi. Jadi total orang yang minum ada 8 orang. Untuk jenis minumannya sendiri? Minumannya ini jenisnya aseng atau arak ginseng. Itu merupakan produksi home industry. Itu dicampur menggunakan kuku bima dan hidrokoko. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga memeriksa saksi dan penjual miras. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 8 orang tewas akibat menenggak miras oplosan di Cianjur, Jawa Barat. Diduga seluruh korban menderita keracunan hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat keracunan usai meminum cairan alkohol dengan kadar 96% yang dicampur dengan minuman kemasan di wilayah Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga seluruh korban yang berjumlah 12 orang ini keracunan setelah mengkonsumsi cairan alkohol murni berkadar 96%. Hasil keterangan salah satu korban yang sudah sadar, alkohol dibeli secara online. Ia mengaku usai meminum miras oplosan ini, ia mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Hingga akhirnya dilarikan ke 2 rumah sakit berbeda. Telah dinyatakan 8 orang meninggal dunia dari total keseluruhan 12 orang yang dirawat di rumah sakit. Hingga kini polisi belum bisa memeriksa korban yang membeli cairan alkohol karena masih dalam perawatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Tempel, Sleman, Yogyakarta keracunan makanan hajatan pernikahan. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit dengan gejala mual, pusing, hingga diare. Warga Dusun Kerasakan, Lumbung Rejo, Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan keracunan makanan yang menyerang para tamu undangan pernikahan. Sebanyak 104 warga dilaporkan alami keracunan. Insiden keracunan massal ini berawal saat warga menyantap makanan di sebuah acara pernikahan yang berlangsung pada Sabtu siang. Tak lama, warga alami mual, pusing hingga diare pada Minggu dini hari hingga Minggu siang. Para korban dari berbagai usia ini kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sebagian besar korban keracunan menjalani rawat jalan, 1 orang rawat inap dan 1 orang dilakukan observasi medis. Mulai ada indikasi penyakit muntah sama pusing-pusing itu mulai rata-rata jam 12 sampai pagi. Kita sudah lakukan tindakan, langsung kami dari Puskesmas Tempel 1 mengirimkan petugas kesehatan lingkungan, petugas surveillance, dokter dan 1 perawat untuk melakukan pertolongan pertama. Sampel makanan hajatan masih dilakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab keracunan massal. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto Senin pagi ini.
Sidang beragendakan menghadirkan sejumlah saksi serta bukti tertulis dari pihak KPK selaku pihak termohon. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Juyamto beragendakan mendengarkan keterangan para saksi serta mengajukan bukti tertulis dari KPK selaku pihak termohon. Hingga saat ini kedua pihak belum tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk memantau jalannya sidang lanjutan pra-peradilan Hasto Kristianto, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jen, hari ini sidang beragendakan mendengarkan keterangan para saksi serta mengajukan bukti tertulis dari KPK selaku pihak termohon. Lantas siapa saja saksi dan bukti apa saja yang dihadirkan? Fajar dan juga pemirsa, untuk saat ini memang kita masih melihat ya, memantau bagaimana kalau di dalam sana, kalau saat ini masih proses untuk menyerahkan bukti-bukti tertulis, yakni bukti perdata, di mana untuk agenda hari ini yakni untuk menyerahkan bukti-bukti dari pihak termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk agenda pada besok pagi baru untuk mendengarkan keterangan dari saksi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kalau kita dapat ulas kembali, kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri tadi menyampaikan bahwa pada 2 hari ini, yakni Senin dan Selasa, di mana diberi kesempatan untuk pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pembuktian, di mana untuk menyerahkan bukti tertulis, bukti perdata, dan juga untuk mendengarkan saksi dari KPK sendiri. Dari pihak Hasto Kristianto meminta untuk KPK juga menghadirkan penyidik bernama Rosa yang pada saat itu, yakni Juni 2024, sempat melakukan penyitaan barang terhadap Hasto Kristianto dan juga saudara Kusnadi selaku ajudan pada Juni 2024 pada saat Hasto diperiksa di KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. Dan untuk sampai saat ini kami masih melihat apa saja bukti tertulis yang dibawa oleh KPK terkait dengan agenda hari ini untuk pembuktian. Dan tentu saja kita akan tahu nanti bukti apa saja yang dihadirkan, kemudian saksi siapa saja kami juga masih belum mengetahui karena saksi akan dihadirkan pada esok hari. Namun yang pasti pada hari Rabu nanti akan ada jawaban dari pemohon, yakni pihak Hasto Kristianto. Baru pada hari Kamis akan diputuskan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus Harun Masiku ini sah dan dapat dilanjutkan atau tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan. Dan selain itu, kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri juga meminta kepada pihak KPK selaku termohon untuk pada 2 hari ini, karena diberi kesempatan untuk melakukan pembuktian, selain menghadirkan penyidik Rosa juga membawa bukti CCTV pada saat Hasto Kristianto diperiksa di KPK sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Juni 2024 lalu. Karena dari pihak Hasto sendiri mengaku pada saat KPK menyita barang-barang milik Hasto dan juga milik Kusnadi ini terdapat cacat formil, di mana seharusnya di dalam hukum tidak sah dalam penyitaan dan juga penetapan Hasto sebagai tersangka seperti itu. Maka dari pihak Hasto mendesak untuk pihak KPK untuk menghadirkan sejumlah bukti-bukti tersebut untuk dihadirkan kemudian untuk pembuktian di pengadilan, ya, di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk nantinya apakah penetapan Hasto sebagai tersangka ini sah atau tidak. Fajar. Ya, baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kami tunggu update-nya kembali. Selamat bertugas kembali, Jen. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang perdana terhadap Zarof Rikar. Zarof adalah mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung yang terjerat kasus pemufakatan jahat perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Sidang perdana Zarof berlangsung di ruang sidang Hatta Ali pukul 9 pagi PN Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Juhriah Rangkuti dengan penuntut umum Arif Darmawan Wiratama. Zarof Rikar disangka berniat menyuap Majelis Hakim Kasasi bersama pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat sebesar 5 miliar rupiah
sementara Zarof mendapat 1 miliar rupiah. Ronald Tanur sebelumnya didakwa membunuh kekasihnya, seorang perempuan asal Sukabumi, Dini Sera Afrianti. Dan pemirsa, untuk memantau jalannya sidang perdana Zarof Rikar, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hamzah, apa saja agenda sidang perdana Zarof Rikar hari ini? Ya, Fajar dan juga pemirsa, betul sekali mantan pejabat Mahkamah Agung yaitu Zarof Rikar dan juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, Meriska Wijaya, serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat ini saat ini sedang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang saat itu didakwa dalam kasus pembunuhan kekasihnya. Kemudian pada saat ini Fajar dan juga pemirsa, menurut pantauan kami tadi sidang awalnya dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun baru saja dimulai di sekitaran pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini sidang sedang berjalan dengan penjadwalan pembacaan dakwaan ataupun pemeriksaan para terdakwa yaitu Zarof Rikar, Meriska Wijaya dan juga Lisa Rahmat. Sebelumnya ini Zarof ini nantinya perkaranya akan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Arief Darmawan Wiratama, sedangkan ibu dari Gregorius Ronald Tanur yaitu Meriska Wijaya dan juga pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat ini akan ditangani oleh JPU Muhammad Fadil Paramajeng, di mana walaupun berbeda JPU, nantinya persidangan ini akan dilanjutkan ataupun dipimpin oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rosihan Juhriah Harangkuti. Sebelumnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Erin Tuhadamanik, Mangapul dan Heru Hanindio ini merupakan 3 hakim yang diduga menerima suap sebesar 4,6 miliar rupiah dari terdakwa ibu Gregorius Ronald Tanur, Meriska Wijaya, di mana uang yang diserahkan kepada ketiga hakim ini merupakan pecahan 1 miliar rupiah dan juga 308.000 dolar Singapura yang diserahkan oleh pengacara Ronald Tanur yaitu Lisa Rahmat kepada ketiga hakim tersebut, di mana jaksa menyebutkan bahwa uang tersebut bersumber dari orang tua ataupun ibu dari Gregorius Ronald Tanur agar Ronald Tanur ini dapat dibebaskan dari vonis yang menjeratnya yaitu dalam kasus pembunuhan kekasihnya. Proses pengurusan suap ini juga tidak lepas dari peran Zarof Rikar yang merupakan mantan dari pejabat Mahkamah Agung yang mengenalkan keluarga Ronald Tanur kepada pejabat ataupun hakim ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya juga dapat kami informasikan Fajar dan juga pemirsa bahwa Gregorius Ronald Tanur ini menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera Afrianti yang merupakan kekasihnya pada 2023 lalu. Selain itu, nama Ronald Tanur ini juga kembali mencuat setelah adanya ataupun terbukti melakukan suap kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kami nantinya akan terus mengupdate terkait persidangan hari ini yang dijadwalkan kepada ketiga terdakwa dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Sementara itu, Fajar. Ya, baik. Terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, saat ini masih berlangsung sidang perdana perkara penembakan bos rental mobil di res area Tanggarang di Pengadilan Militer 1108 Jakarta. 3 terdakwa yang diadili masing-masing Bambang Apriyatmojo, Akbar Adli, dan Rafsin Hermawan. Ketiganya merupakan oknum TNI yang terlibat dalam penembakan. Ke Kodamar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasih Intelpam Satko Paska Ko Armada 1 atas nama Mayor Laut S. Mulia Abadi. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa sampai di kediaman Kasih Intelpam Satko Paska Ko Armada 1. Saat di sana terdakwa 2 melihat Letnan Akbar kadetnya. Terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 menceritakan kejadian penembakan di res area kilometer 45. Selanjutnya Kasih Intelpam Satko Paska Ko Armada 1 mengarahkan para terdakwa untuk ke kantor Satko Paska Ko Armada 1. BB, bahwa sekira pukul 08.30 WIB, para terdakwa sampai di kantor Satko Paska Ko Armada 1 dan masuk ke ruang PAM. Cek kesehatan gratis untuk warga yang berulang tahun mulai digelar serentak hari ini. Salah satunya di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dua wakil menteri yaitu Wamen Kependudukan dan Pembangunan Rumah Tangga Berencana Isyana Bagus Oka dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vero Nikatan meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di hari ulang tahun di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya memastikan program berjalan dan diterima masyarakat yang berhak. Layanan kesehatan gratis di hari ulang tahun yang bisa didapatkan di Puskesmas untuk usia prasekolah dan usia setelah sekolah atau dewasa. Untuk anak-anak sekolah, nantinya cek kesehatan gratis akan dilakukan di sekolah dengan waktu yang sudah ditentukan. Visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang akan menjadi tugas kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN adalah memberikan edukasi dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini. Program CKG ini karena kami salah satu tugas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memang adalah untuk melakukan sosialisasi dan penggerakan. Hari ini tadi kita sudah lihat di Puskesmas Kebayoran Baru ini ada 23 yang terdaftar untuk mengikuti cek kesehatan gratis hari ini. Untuk yang berulang tahun, karena ini adalah kado dari negara untuk warga masyarakat yang berulang tahun dan akan dilakukan setiap tahunnya. Tujuannya ya tadi, kita ingin agar tidak lagi fokus kepada pengobatan, tapi pencegahan. Preventif bukan kuratif, itu yang ingin kita coba lakukan. Agar apa? Karena salah satu tujuan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang unggul. Bagaimana menciptakan keunggulan dari SDM sumber daya manusia Indonesia, salah satunya adalah dengan memastikan sumber daya manusianya sehat. Bagaimana memastikan sumber daya manusianya sehat? Oleh karena itu kita mencegah akan jauh lebih baik daripada itu. Sementara itu warga memadati Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk mengikuti cek kesehatan gratis yang digelar mulai hari ini. Cek kesehatan gratis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf. Warga yang mengikuti cek kesehatan gratis juga tertib untuk menunggu panggilan dari tim medis Puskesmas Kebonjeruk. Pemirsa, Puskesmas Ciater Tangerang Selatan menjadi salah satu lokasi yang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi Anda yang berulang tahun. Puskesmas Ciater memberikan kuota 10 orang setiap harinya. Selain di Jakarta, program cek kesehatan gratis juga digelar serentak di wilayah lain seperti di Puskesmas Ciater Tangerang Selatan, Banten. Puskesmas Ciater memberikan kuota 10 orang setiap harinya untuk masyarakat yang hendak melakukan pengecekan kesehatan. Masyarakat bisa datang secara langsung atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Ibu, ini udah di namanya CKG ini bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Sehingga insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ini bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan BPS Kesehatan, sehingga dengan deteksi dini maka akan dapat diprediksi bagaimana pelayanan kesehatan berikut. Puskesmas Beji, Kota Depok menjadi salah satu dari 4 lokasi di Jawa Barat yang ditunjuk sebagai pelaksana kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah sarana dan prasarana siap dipergunakan. Jelang kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis, berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari sumber daya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, serta dokter, hingga sarana prasarana pemeriksaan kesehatan diantaranya poligigi dewasa, lansia, manajemen terpadu balita sakit, laboratorium, hingga ruang ronsen.
Untuk pemeriksaan kesehatan gratis sendiri, pasien wajib terdaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile milik Kemenkes. Apabila belum terdaftar, pihak puskesmas akan membantu pasien untuk melakukan pendaftaran. Nantinya pasien akan dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster 2 untuk pasien baru lahir, balita, serta ibu hamil. Kemudian klaster 3 merupakan pasien dewasa dan lansia. Setelah dilakukan screening dan rangkaian pemeriksaan kesehatan, hasilnya akan dikonsultasikan kepada dokter dan terkoneksi di akun Satu Sehat Mobile milik pasien. Pasien datang nanti akan kami arahkan, jika memang mau PKG, akan kami cek aplikasi Satu Sehatnya, apakah sudah terdaftar dan sudah mendapatkan tiket. Nanti kami pastikan tiket untuk pemeriksaan kesehatan gratisnya dicek di sini. Lalu kalau sudah ada, kami akan mengarahkan untuk screening mandiri kalau pasien belum mengisi screening mandirinya. Setelah sudah screening mandiri, kami arahkan untuk pendaftaran, untuk diisikan identitas pasien nanti. Puskesmas Beji sempat menjadi lokasi pertama di Indonesia yang melakukan uji coba program pemeriksaan gratis yang digagas pemerintah pusat melalui Kemenkes untuk warga yang berulang tahun. Rencananya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan menghadiri langsung kick-off di Puskesmas Beji. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dan berikut pemirsa kami hadirkan informasi terkait tahapan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Anda yang berulang tahun dan ingin mendapatkan layanan ini. Ya, pemirsa, unduh aplikasi Satu Sehat Mobile versi terbaru melalui Play Store maupun App Store, kemudian daftar, lengkapi data diri Anda dalam aplikasi tersebut. Setelah mendaftar, Anda kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui pesan WhatsApp dan Satu Sehat Mobile. Setelah itu isilah kuesioner untuk melakukan screening kesehatan secara mandiri. Dan pemirsa, tahap selanjutnya datang ke puskesmas atau klinik tempat Anda mendaftar dan jangan lupa untuk membawa kartu identitas, kode tiket, serta hasil screening mandiri. Anda kemudian dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai yang Anda inginkan. Anda juga bisa mengecek raport kesehatan di Satu Sehat Mobile. Ya, pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun bertujuan untuk mendeteksi dini kesehatan agar tidak terlambat pengobatan jika memang memiliki penyakit berat. Dan berikut penjelasan singkat program pemeriksaan kesehatan gratis yang dimulai hari ini. Pemerintah Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto pada 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Meski dimulai Februari 2025, masyarakat yang berulang tahun pada Januari 2025 tetap berhak mendapatkan layanan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya untuk bertujuan mengobati, tetapi juga untuk pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan di rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda.
Program pemeriksaan kesehatan gratis berbeda dari screening kesehatan BPJS Kesehatan dengan pemeriksaan yang lebih spesifik sesuai golongan usia. Pemeriksaan kesehatan gratis mencakup 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah resiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan kepada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri melalui ponsel di aplikasi Satu Sehat. Nantinya bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Apabila warga yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan menggunakan aplikasi, bisa mendaftar langsung di puskesmas terdekat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui deteksi dini dari berbagai penyakit, serta mampu meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan cek kesehatan gratis di hari ulang tahun sebenarnya bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit. Semakin dini penyakit terdeteksi, maka biaya pengobatan menjadi lebih ringan. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis itu digunakan untuk memberikan deteksi dini kepada masyarakat di hari ulang tahunnya. Jadi deteksi dini ini perlu karena pembiayaan kesehatan itu kan tinggi. Kalau apalagi pembiayaan kesehatan yang dilakukan pada penyakit-penyakit yang stadiumnya sudah lanjut. Dengan deteksi dini, pertama kita bisa mendeteksi orang-orang dengan faktor resiko tertentu untuk yang akan menderita penyakit spesifik di masa yang akan datang. Misalnya penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, penyakit stroke. Nah itu bisa diidentifikasi faktor resikonya dengan deteksi dini. Kemudian yang kedua, kalau ternyata nanti di dalam deteksi dini itu ditemukan kelainan, maka kita bisa melakukan deteksi sedini mungkin stadium penyakitnya. Jadi pembiayaannya menjadi lebih kecil. Ini di masa depan merupakan salah satu backbone untuk melakukan penghematan biaya kesehatan nasional. Ada orang dengan kelainan ginjal. Kelainan ginjal itu kan dari mulai stadium awal yang tidak bergejala sampai stadium lanjut yang harus cuci darah. Kalau stadium awal penyakit ginjal itu dideteksi pada pemeriksaan deteksi dini ini, maka dia akan tidak berlanjut ke stadium yang lebih parah lagi, sehingga bisa diobati. Akan belajar dari beberapa pilot project di daerah kota besar dan daerah terpencil, kita akan pelajari kendala-kendala yang ada, kemudian akan kita evaluasi dan kita perbaiki, sehingga nantinya ini bisa dikerjakan di seluruh tanah air. Jadi pembiayaannya nanti lewat APBN, lewat APBD, lewat dana alokasi khusus non-fisik. Jadi 3 sumber dana itu yang akan kita gunakan untuk deteksi program pemeriksaan gratis ini. Dan kesempatan ini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan ini dan menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui status kesehatannya secara berkala. Tidak menunggu sakit, jadi sebelum sakit sudah bisa diobati. Ikuti keputusan Presiden Amerika Serikat, Argentina, dan Italia dikabarkan akan tinggalkan WHO. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Indosiar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah minibus menabrak 2 mobil lainnya dan 6 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di Goa, Sulawesi Selatan. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus tak bisa mengendalikan kendaraan saat melaju kencang. Di batas kota. Udah labar yuk, banyak motor kudung Allahu.
Video amatir warga memperlihatkan detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 minibus dan 6 pengendara sepeda motor di Jalan Sultan Hasanuddin, Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Akibat kecelakaan, 6 korban pengendara motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar. Salah seorang keluarga korban kecelakaan yang membawa senjata tajam bahkan mengamuk dan nyaris menganiaya pengemudi minibus, namun berhasil diamankan oleh petugas ke Mapolres Goa. Astagfirullah. Ya biarkan dia, mereka polisi saja. Apa yang mati? Tidak ada yang mati. Nah ini. Biarkan mereka. Peristiwa kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Sungguh Minasa menuju Kota Makassar menabrak bagian belakang mobil lain. Naas, usai menabrak, minibus kemudian melaju kencang dan menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 minibus dari arah berlawanan. Tidak di atas mobil kan. Jadi saya dengar ada suara gemuruh dari arah selatan. Iya. Terus saya lihat, wah ada mobil dari arah selatan ke hampir kena tabrak. Di Kalakalantas, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, tepatnya di depan Teras Satelit, sekitar pukul 18.15 WIB. Kejadian tadi itu melibatkan 9 kendaraan, yaitu 3 buah mobil dan 6 buah sepeda motor. Kasus kecelakaan beruntun kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Butma, iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Bribda Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Fajar. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda. Mari kita pantau bersama perkembangan arus lalu lintas dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Pertama, saya akan mengajak pemirsa memantau langsung dari sekitaran kawasan GPU Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas siang ini terpantau langsung dari jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun sebaliknya. Terpantau dalam keadaan relatif lancar, terlihat juga kendaraan yang menggunakan jalur tol dalam kota juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota dan juga ke arah Semarang hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuk antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Berikutnya pemirsa, kita beralih ke sekitaran kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas saat ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau dalam keadaan kondusif lancar. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar. Dan untuk kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang ataupun Mojokerto juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya para pengendara kendaraan muatan besar, untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem hingga saat ini terbilang dalam keadaan relatif lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 100 hingga 200 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light, khususnya para pengendara sepeda motor yang sudah berhenti di belakang garis stop. Pemirsa, perlu kami informasikan dan mengingatkan kembali
bahwa sedang dilaksanakannya operasi keselamatan terhitung dari tanggal 10 sampai dengan 23 Februari 2024, yang dimana operasi ini akan dilangsungkan selama 14 hari ke depan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan menciptakan situasi yang kondusif dilihat dari Kamseltib Carlantas menjelang operasi ketupat 2025. Diharapkan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengupdate informasi NTMC Polri dengan mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Fajar yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, pihak Istana menjelaskan terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara ataupun IKN oleh Kementerian Keuangan. Istana menegaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak Istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat atas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan arahan Presiden Subianto yang meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya untuk publik. Ia juga menegaskan efisiensi anggaran tak termasuk gaji ASN. Jadi masing-masing kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan-penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim.
narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, ya, kemudian public service obligation, belanja pegawai itu bukan bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi. Setelah melakukan kunjungan di Roma dan Vatikan dan bertemu dengan Paus Fransiskus, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tiba di Arab Saudi. Didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan putra tertuanya Muhammad Rizky Pratama serta sejumlah delegasi, Megawati mendarat di Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Megawati disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron Ambari, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi. Rencananya Megawati beserta keluarga akan melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah dan ziarah di makam Rasulullah serta sholat sunnah di Raudhah Masjid Nabawi Madinah. Ketua Umum PDIP terakhir ke Tanah Suci pada tahun 2012 saat melaksanakan ibadah haji bersama almarhum suaminya Muhammad Taufik Kiemas. Sebagai seorang muslimah, Ibu Mega sangat memahami bahwa melaksanakan ibadah umroh ini adalah satu ibadah sunnah yang penuh barokah, penuh rahmah. Dan saya kira Ibu Mega akan berdoa di Mekah Al-Mukarramah ini, khususnya pada saat melaksanakan ibadah umroh. Pertama tentu mendoakan keluarga beliau yang telah mendahului, Bung Karno, Ibu Fatmawati. Tentu Ibu Mega juga pasti akan mendoakan untuk keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia dari segala macam cobaan, dari segala macam hal-hal yang bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya mencoba jajanan khas Indonesia yakni martabak. Dan sudah pasti tak ada yang bisa menolak kelezatan martabak. Martabak. Siapa sih yang bisa melewatkan kelezatan jajanan ini? Keju parut gurih yang ditabur merata, tak jarang keju disebar sampai penuh. Kemudian ditambah taburan coklat manis yang nikmat, lalu dikombinasikan lagi dengan kacang, wijen, dan krimer. Martabak memang favorit banyak orang. Potongan per potongannya bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat. Tentu sangat nikmat sekali. Martabak, this is the chocolate one, this is the cheese martabak. I like this. Nah, ternyata pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga setuju bahwa martabak enak. Setelah mencoba nasi Padang, bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert dan asistennya mulai mencoba kenikmatan martabak. Dani Lanzat mengaku suka yang coklat. Sementara Kluivert nambah sampai 2 kali makan martabak. Kita bisa lihat juga Alex Pastor yang tidak bisa diajak berbicara, jadi pendiam karena fokus saking enaknya makan martabak. Wah, bagi dong coach martabaknya. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fajar Wayong pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.